sahabat Bahana dan pemirsa program Karena Dia dimanapun berada. Bersyukur sekali kita bisa kembali bertemu dalam ruang ini, dan saya sangat percaya dan yakin bahwa program ini senantiasa akan memberkati pemirsa sahabat Bahana dimanapun. Nah, tidak perlu berlama-lama dalam prolog ini. Kali ini hadir di depan saya sebagai narasumber tamu saya, seorang yang sangat-sangat spesial dan luar biasa. Siapa dia? Nah, nanti sahabat Bahana akan bisa segera mengetahui siapa orangnya. Seorang ibu dan juga sekarang sudah menjadi oma. Ya, belum lama beliau ini dikaruniai seorang cucu yang sangat disayangi dan tentu membuat kegembiraan hatinya. Namun meskipun sudah menjadi oma, tapi sahabat Bahana penampilannya tidak kalah dengan ABG di zaman now ini. Ya, dia seorang ibu yang mengasihi suami, anak-anak, cucu, dan juga setia dalam pelayanan yang Tuhan percayakan sampai hari ini, mengelola sebuah panti asuhan yang ada di kawasan daerah istimewa Yogyakarta, tepatnya di Dusun Kadirojo, ya, Purwomartani, Sleman, dan di daerah Kalasan. Nah, siapa dia? Dia adalah Ibu Dedeh Kurniati Jatmiko. Sekaligus dia juga teman lama saya, dan saya panggil nama kecilnya Dede. Saya akan sapa orangnya. Shalom, Dek. Shalom, Har. Senang sekali bisa berjumpa kali ini. Sama, aku juga senang ketemu teman remaja ini. Wah, udah lama kayaknya kita nggak jumpa ya. Betul. Terakhir kalau nggak salah waktu itu 2 tahun yang lalu Pak ya, di acara ulang tahun yang ke-70 Pak Gondo. Oh iya. Di auditorium Sanata Dharma. Betul. Setelah itu kita belum ketemu lagi ya. Belum ketemu lagi. Sibuk masing-masing. Sibuk masing-masing dan juga tertimpa pandemi, jadi semakin sulit berjumpa. Betul. Kecuali via medsos. Iya. Oke. Gimana, sehat semua? Sehat, puji Tuhan. Pak Budi juga oke ya, sehat. Pak Budi sehat. Puji Tuhan. Iya. Anak juga. Ngomong-ngomong cucu ini pas lucu-lucunya ya? Iya, udah 5 bulan lebih, udah mulai belajar duduk. Bagaimana perasaan jadi seorang oma gitu ya? Iya, orang bilang, oh kalau jadi oma beda sama kalau jadi ibu. Ternyata bener ya, dulu gitu ya? Tiap hari kangen gitu. Lebih enak jadi oma atau jadi mama? Kan harus sebelum jadi oma kan harus jadi mama dulu. Semua harus dilewati. Oke. Bagus. Nah, oke deh, kita akan mulai perbincangan ini ya. Dan di program Karena Dia ini pasti kehadiran Dede akan menjadi blessing, berkat bagi pemirsa dan sahabat Bahana dimanapun. Oke, mungkin bisa cerita sedikit lah latar belakang pribadi atau keluarga asal seperti apa, mungkin Dede bisa share sebentar. Oh ya, jadi saya dilahirkan di Teluk Betung, Lampung, asalnya ya, dari Lampung. Jadi dari seorang ayah yang keturunan Sunda, makanya nama saya Dedeh, dikasih nama Dedeh. Itu nama Sunda ya? Nama Dedeh. Sunda, yang sebenarnya artinya kasih. Kemudian mama juga seorang keturunan Chinese, ya. Mama asal mana? Mama ya asalnya Lampung. Oh, Lampung ya. Iya. Kami 7 bersaudara. Ya. Jadi masa kecil saya dari TK, SD, SMP di Lampungnya itu Har. Jadi di sana ya sekolah, dan saya bersyukur punya mamah yang luar biasa. Dia seneng masak juga. Jadi setiap hari saya bisa lihat beliau masak, bikin kue, dan itu menginspirasi aku banget. Dan transfer ke dirimu juga. Ya, jadi pernah lu Har, kelas 5 SD itu, kelas 5 SD, bayangin. Mama bilang gini, kamu itu kan suka makan kue tart, ya. Kamu ambil kursus kue tart. Ya, jadi aku kelas 5 SD sudah kursus kue tart aku. Tapi kemudian ketika aku sudah ya karena masih terlalu kecil ya. Tapi setelah punya anak aku lanjut lagi kursus lagi gitu. Tapi awalnya dari kelas 5 SD sudah belajar, pernah belajar. Wow. Kemudian kelas 1 SMP
Mama juga pernah bilang, Deh nanti kalau kamu punya suami, belum tentu kamu punya suami seorang yang kaya, dia bilang. Jadi padahal jahit baju ongkosnya mahal, dia bilang. Jadi kamu sekarang ambil kursus jahit. Iya. Jadi aku kelas 1 SMP sampai kelas 3 SMP itu kursus jahit aku gitu. Nah, jadi memang udah dipersiapkan untuk menjadi seorang ibu ya, yang punya keterampilan multi gitu. Ya, aku kan cuma di Lampung cuma sampai SMP lah istilahnya kan. Kemudian lanjut ke SMA Stella Dus yang Jogja. Nah, tadinya kan nggak ngeh juga kenapa aku kok masih kecil kursus begini-begini. Ternyata sekarang ketika sudah melayani di panti baru sadar gitu. Manfaatnya dan ini memang harus untuk melengkapi pelayanan aku, gitu. Itu yang hebatnya Tuhan. Baik, nanti kita akan lebih banyak tentang panti di segmen berikut. Nah, mungkin bisa diceritakan juga pengalaman masa kecil Dede yang dirasa paling berkesan sampai kini ya. Pasti banyak ya pengalaman waktu masa kecil di Lampung terutama. Iya, pengalaman masa kecil di Lampung ya. Aku papa tuh dulu dia kan masuk angkatan laut. Jadi aku pingin dulu cita-cita pengen jadi polwan. Papa sebagai apa itu? Papa angkatan laut, aku lupa ya, masih kecil sih. Cuma aku selalu pakaikan beliau kaos kaki, lalu aku lihat beliau gagah ya pakai belati, terus apa pakaian kalau pas pakaian dinasnya pakai sepatu Lars panjang. Sehingga aku pikir wah aku besok aku pingin juga jadi polwan ini. Cita-cita Dede awalnya mau jadi polwan ya? Jadi polwan dulu. Kecil gitu ya. Terinspirasi papa ya. Nah, iya, terinspirasi papa gitu ya. Tapi papa juga seorang yang ya penuh kasih sayang, merawat anak-anaknya. Selain mama juga melengkapi aku dengan kewanitaan gitu artinya. Jadi aku bersyukur banget. Dan memang ketika aku memutuskan untuk mau daftar di SMA Stella Dus, papa bilang, aduh kalau kamu tinggalin papa gimana? Nanti kalau papa sakit. Kemudian di Jogja kan kita nggak punya saudara, gitu. Nah, dia bilang kayak gitu. Tapi ya, puji Tuhan sampai sekarang saudaraku banyak banget di Jogja. Dulu ke Jogja nggak pernah kepikir sebelumnya ya? Nggak pernah punya family di sini. Luar biasa. Jadi cita-cita Dede polwan itu ya. Tak pikir penyanyi awalnya, karena kan kemampuan bernyanyinya dengan talenta suara atau vokal yang luar biasa itu kan. Jadi diakui kan oleh banyak orang bahwa Dede memang vokalnya bagus, bukan penyanyi. Jadi gimana ceritanya kok punya? Kalau aku punya talenta nyanyi juga dari papa. Papa tuh seneng nyanyi lagu keroncong Di rumah banyak banget itu piringan hitam, kaset, itu lagu langgam Sunda, kemudian lagu pop barat, pop Indonesia, lagu Jepang, lagu Mandarin. Jadi aku tuh Dedeh kecil tuh selalu nyanyi gitu, ngikuti semua. Udah dari kecil memang sudah hobi nyanyi gitu loh. Pernah juga mewakili SMP Saverius Truk Betung dulu nyanyi. Tingkat apa? Enggak, ya. Di sekolah aja. Di sekolah tingkat provinsi apa ya? Provinsi. Kemudian di Stella Dus juga pernah juga mewakili SMA Stella Dus. Terakhir 2012 di Jogja. Jadi untuk lagu Tembang Kenangan sama lagu Perjuangan, aku juara 1 untuk kategori wanita. Selisih sedikit sih sama yang pria ya. Gitu jadi aku dapatnya piala Bupati Bantul yang pria ya, dia dapat Bupati Sleman piala, kemudian dapat juga piala Sri Sultan. Tapi that's okay, masuk KR puji Tuhan. Nanti di akhir sesi perbincangan ini silakan bisa tunjukin ke sahabat Bahana dan penyanyi and you play gitar. Akapela saja. Oke deh. Nah, sekarang bagaimana ceritanya nih? Kok kemudian bisa kerasan di Jogja? Bahkan hingga sekarang benar-benar menjadi orang atau warga Jogja. Ini gimana ceritanya? Dari Lampung, katanya bilang nggak ada family waktu awal masuk ke Jogja, masuk STC Stella Dus itu. Waktu ke daftar ke SMA Stella Dus itu saya cuma dengan satu teman namanya Nini Iriani Ali. Sama-sama dari Lampung? Dari Lampung, sama-sama satu SMP dulu, Saverius Truk Betung. Nah aku daftar di SMA Stella Duce, lah puji Tuhan dua-duanya diterima, ya kan? Nah sejak saat itu kan di
SMA Stella Dus, tapi tinggalnya di boarding house. Asrama ya? Di asrama Jalan Supadi. Saya ingat Supadi 5. Iya, Supadi 5, bener Har. Waduh, ini saya ngapelin nih, rumahnya nih De Brito nih. Ya kan sering jemput. Jadi di situ kemudian kan aktif dalam pelayanan di GPD Hayam Buruk kan. Jadi baik sebagai penyanyi kor, juga penyanyi band. Kemudian juga, nah ini yang luar biasa bahwa waktu aku kelas 2 SMA kan Pak Budi nih, waduh, my husband nih, calon suami dulu ya kan, dia ngajak aku ngajar sekolah minggu. Dia ketua sekolah minggu sana. Nah jadi ngajar aku sekolah minggu, dan disitulah aku mulai cinta yang namanya anak-anak. Seingatku kita dulu ngajar sekelas bareng gitu. Betul, kelas Kaleb kan. Kelas Kaleb dan menjadi Yusa. Kemudian kan aku kan ngajar kor anak-anak juga. Ingat ya Har. Terus kemudian ngajar angklung anak-anak, mimpin kor juga, kor dewasa. Ya semuanya itu proses ya, Tuhan buat begitu luar biasa. Karena dia semuanya, vokalis band Immanuel yang sering pelayanan ke berbagai gereja di banyak tempat. Iya, kan ada Pak Timotius Wiji. Senang sekali kalau mengingat pelayanan masa-masa remaja muda dulu ya. Iya, Tuhan proses. Jadi kalau aku lihat gini loh, di Lampung sampai SMP itu proses aku untuk punya skill gitu, ya kan? Tapi dari SMA sampai perguruan tinggi ya, itu di Jogja itu Tuhan lengkapi dengan hal-hal rohani. Betul. Yang untuk melengkapi hal-hal yang rohani. Nah, aku bersyukur ya Tuhan. Dan sampai akhirnya hebat dipertemukan dan memutuskan menikah dengan Pak Budi Jatmiko. Iya. Dan itu sebabnya sekarang menjadi warga Jogja yang tinggal di Purwomartani sekarang. Amin. Nah, sejauh yang saya ketahui ya, saya kenal Dede dulu kan banyak aktif pelayanannya kan di dalam gereja. Dan seperti yang diceritakan sekolah minggu, kor, kemudian band Immanuel dan sebagainya, seperti bagian dalam ruang lingkup gereja. Namun bagaimana kok kemudian di kemudian hari bisa tiba-tiba mendirikan panti asuhan ini dan terus setia melayani di panti sampai hari ini, panti asuhan yang diberi nama Gria Kasih Victory. Gimana ceritanya? Jadi dulu itu Pak Budi itu kan tergabung dalam satu yayasan namanya Yayasan Victory. Yayasan Victory. Iya. Jadi yayasan ini terdiri dari beberapa pengusaha Jogja. Dan mereka mengkhususkan antar gereja ya? Antar gereja, betul. Dan mereka mengkhususkan diri untuk memberi bantuan kepada hamba-hamba Tuhan di pedesaan. Sebenarnya tujuannya itu. Nah, jadi untuk memberi bantuan kepada hamba-hamba pedesaan. Betul. Jadi kami santai aja, jadi sama-sama happy kemudian mengunjungi satu gereja, memberi bantuan pada hamba Tuhan, kemudian kami pulang makan di restoran, selesai seperti itu. Tapi ketika Krismon datang tahun 1997, 98 itu, nah kita ada satu pemikiran, kenapa kita tidak menolong anak-anak jemaat yang susah, gitu loh. Ya, itu Pak Budi Jatmiko dengan dulu Bu Budi Mulyono terbersit keinginan itu. Dari situ awalnya ya. Awalnya. Nah, kemudian berdirilah Panti Asuhan Gria Kasih Victory 5 Agustus 2001. 2001. Iya. Jadi kalau 98 itu mulai diwacanakan, dipikirkan, dikumpulkan, 2001 terwujud ya? Betul. Jadi 2001 terwujud, didirikan. Nah, tetapi karena satu dan lain hal, 3 tahun kemudian itu Yayasan Victory bubar. Bubar. Kemudian satu persatu pengurusnya yang karena sudah sepuh, kemudian ada juga yang memang tidak terbeban di pelayanan panti, satu persatu mengundurkan diri. Iya. Sehingga selama 6 tahun ke depannya itu Panti Asuhan Gria Kasih Victory nggak punya payung hukum pada waktu mulai itu. Mulai 2004 kan 3 betul. tahun. Lokasi di mana waktu? Di waktu itu lokasi di Cangkringan, di Dusun Weron, dekat Mbah Marijan di sana. Iya. Jadi akhirnya kami
membuat perkumpulan Gereja Kasih Victory sebagai payung hukum. Perkumpulan ya. Perkumpulan bukan waktu yayasan itu. lagi, Bukan yayasan. Kita pilih perkumpulan. Pikirnya biar yang gampang aja gitu loh. Ya. Nah, tetapi ketika baru tahun lalu 2020 ini 15 Juli 2020 ketika akan memperbarui, Pak Notarisnya bilang, Pak Budi, Bu Dede, kalau perkumpulan ini kayaknya kurang cocok. Kalau misalnya perkumpulan alumni De Brito kan banyak orangnya, nah itu cocok. Jadi ini memang cocoknya yayasan. Akhirnya 15 Juli 2020 kemarin ganti hari. Urus badan hukumnya menjadi yayasan. Iya, Yayasan Gereja Asuh Kasih Victory. Yayasan Gereja Asuh Kasih Victory. Ya. Dan inilah sekarang yang menaungi panti asuhan Gereja Kasih Victory. Gitu. Kemudian bisa pindah ke Kadisoko ini ceritanya gimana? Kan tadinya di Kadirojo ya. Kadirojo. Iya. Jadi kami 9,5 tahun di Cangkringan, Dusun Weron di sana. Ya kita 2001 ya. Dari 2001 ya. Jadi sampai 2010 kan Merapi jeblok gitu. Ya, Merapi meletus 2010 sehingga kami kan harus pindah. Itu belerang udah turun ke bawah dan harus bawa anak-anak keluar dari peristiwa Merapi situ, yang sampai juga Bang Harizan sebagai korban. Betul. 2010. Iya. Nah, di situ pemerintah sudah bilang di situ untuk daerah plantation. Ya, nggak bisa. Sehingga waktu itu memang itu, nah saya bilang itulah masa tersulit dari kami. 9,5 tahun di sana kami harus pindah. Ya. Nah, waktu itu dibantu oleh gereja Pak Supri, ya itu dulu gerejanya si cabang Aletea di belakang Yakum. Nah, di sana beberapa hari Yakum gitu. Di Jalan Kaliurang ini. Iya. Di Besi. Betul. Itu yang terdekat pikir kami. Ya. Tapi kemudian kan Merapinya kan lebih ke bawah lagi sehingga harus ke selatan lagi kan. Sehingga akhirnya dari 30 anak lebih itu kami harus bagi dua. Jadi yang sebagian kami titipkan di panti asuhan Aletea, Fajar Pengharapan, lalu sebagian di rumah aku Jalan Peta, itu di situ. Nah, itu masa paling sedih. Kenapa aku sebut masa paling sedih? Karena anak-anak tuh cuma bisa kita titipkan, Jadi mereka tidak didaftarkan di sekolah, hanya dititipkan di sekolah dan mereka tidak bisa ikut ulangan. Karena kondisi itu ya. Iya. Dan kami pun sementara seperti itu selama kurang lebih 3 bulan, lalu kami mulai cari tanah di mana ya tanah untuk penggantinya. Karena kan uang juga nggak banyak kami kan tidak di bawah gereja manapun ya. Jadi akhirnya ya puji Tuhan, akhirnya Tuhan tunjukkan di daerah Kalasan. Di lokasi yang sekarang. Ya, puji Tuhan. Dan yang luar biasanya bahwa Tuhan memberikan ganti tanah tuh sama persis seperti yang di Cangkringan, hampir 1.000 meter. Iya. Tuhan baik. Luar biasa semua karena Dia ya. Karena Dia, tapi memang kami juga dibantu oleh aku kadang-kadang nggak ngerti juga ya, kok anak sekolah TK, SD dari daerah Cianjur sana datang untuk membantu, memberi donasi, kemudian dari mana-mana. Kita nggak pernah promosi dan nggak pernah tahu dari mana mereka. Ya, gitu. Karena Roh Kudus Tuhan yang menggerakkan hati. Iya. Kemudian kami juga menulis ke Dana Kemanusiaan Kompas untuk bantu kami, dan mereka bantu juga gitu. Dan sampai hari ini udah established di situ ya. Betul. Iya. Kalau visi misi dari PA Gereja Kasih Victory ini apa? Ya. Bisa diceritakan juga. Ya, visi misinya sebenarnya dulunya itu untuk ya sampai sekarang ya untuk membantu pemerintah lah mengentaskan kemiskinan, untuk membantu anak-anak yang kurang mampu. Dan di sini memang kami ingin anak-anak ini bukan hanya, saya berpikir bahwa anak-anak Indonesia bukan hanya anak-anak di Jakarta City or Jogja City ya, tapi anak-anak kita yang di pedalaman sana, daerah-daerah yang terpencil gitu ya. Mereka sekolah harus melewati sungai dan sebagainya ya. Mereka tidak punya sepatu ya. Guru yang dulu ya 20 tahun yang lalu tuh kami dapat dari Kalimantan dan sebagainya ya, beberapa daerah. Guru datang seminggu 2 kali gitu ya. Jadi kadang-kadang masih memperhatikan. Kemudian kalau mereka datang ke Jogja kelas 5 SD, bahasa Indonesia aja belum bisa.
Jadi kadang harus diturunkan jadi kelas 3 SD dan sebagainya. Nah, aku ingin anak-anak ini, anak-anak kita dari berbagai daerah pun mereka juga punya hak yang sama untuk dapat pendidikan, fasilitas ya. Makanya kita Gereja Kasih Victory mengayomi, mendidik mereka juga, bukan hanya selain mengisi rohani ya, supaya mereka menjadi anak-anak yang cinta Tuhan Yesus dan berkarakter, berkarakter Kristus, ya. Tapi juga dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan. Jadi visinya itu membantu program pemerintah untuk mengentaskan kemiskinan, meningkatkan kecerdasan anak-anak terutama yang perlu ditolong sama sekali. Tahun 2018 itu anak panti kami dari terbaik 1 dari SMP Negeri 3 Kalasan. Kemudian juga dari SMP Kanisius Kalasan terbaik 1. Itu prestasinya dengan NEM matematika tertinggi. 100. Mereka sekarang udah kuliah di UGM. Tuhan hebat. Kalau kegiatan atau aktivitas dari anak-anak di panti apa ini? Ya, mereka ada pelajaran bahasa Inggris yang kalau sekarang pandemi ya, pandemi. Rutin bahasa Inggris, matematika, itu yang melayani komputer. Di panti berapa orang? Ya. Selain Dede dan Pak selain Budi. Aku dan Pak Budi ya, ada teman lain juga, beberapa volunteers ya. Kemudian ada juga staff, ada 2 staff panti yang untuk masak, kemudian juga untuk yang wirawiri istilahnya. Tetapi kan ada beberapa yang volunteers yang bisa bergantian dengan kami. Bergantian itu mentor ya. Biasanya gantian, terutama memberi renungan sore, kemudian nungguin anak-anak belajar. Gitu. Kemudian nginep juga di situ. Nah, pagi bisa pulang gitu. Jadi kegiatannya banyak ya, beragam. Baik, jadi yaitu les komputer, les bahasa Inggris, kemudian saya juga di medsos jadi juga share belajar masak, karena bikin roti, bikin kue. Masa pandemi mereka kan semua di rumah. Lockdown, di rumah, kan semua anak putra dan putri. Jadi aku harus bikin acara bagaimana mengisi mereka untuk menjaga supaya hati dan pikiran mereka tetap baik gitu loh. Ya. Nah, yang berkreasi. Ya, nah, kebetulan yang seperti yang aku bilang, waktu SMP sudah ada, artinya Tuhan bekali aku dipersiapkan. Nah, sekarang awal. Dan itu aku hobi. Anak-anak seneng juga dibekali, bisa bikin ini. Wah, terima kasih sama Tuhan. Nah, sahabat Bahana dan pemirsa Karena Dia dimanapun, kita lihat sebuah pelayanan yang sangat murni. Ya, sebagaimana kata Alkitab di dalam surat Yakobus, ibadah yang murni salah satunya adalah yaitu memperhatikan anak-anak yatim, anak-anak yang terlantar, anak-anak yang perlu ditolong, selain janda yang berusia tua dan sudah tidak berdaya tentunya. Dan ini yang dilakukan Bu Dede bersama suami dan tim yang ada di sana. Bukankah ini memberi dorongan buat kita untuk mari di tengah masa sulit ini kita tetap memiliki hati yang melayani, menjadi berkat bagi mereka yang membutuhkan kasih Tuhan lewat saluran hidup kita. Dan ini kita lihat dari Bu Dede dan keluarga. Nah, lanjut deh, bagaimana sih cara mendapatkan anak-anak yang akhirnya bisa tinggal dan diasuh di panti? Kan tadi dikatakan dari berbagai daerah, itu bagaimana caranya? Jadi kami punya teman hamba Tuhan yang di pedalaman, hubungan, dan mereka bilang, Bu Dede, kami punya anak-anak di sini, kasihan Bu Dede, ini untuk makan aja susah. Ada yang udah nggak punya bapak, ini bagaimana Bunda? Nah, saya bilang nggak apa-apa, bawa ke sini, ya. Kemudian juga kan di tempat kami ada yang yatim piatu, ada yang yatim, tapi ada juga yang masih komplit orang tuanya, tapi memang harus dibantu. Betul. Karena kondisi ekonomi ya. Dan di sini tuh seperti Indonesia mini gitu, artinya they come from many tribes, jadi banyak suku. Sehingga mereka dari berbagai daerah ya. Iya, jadi mereka saling melengkapi Misalnya anak Kalimantan yang kalem, nanti ada anak Papua yang lebih energik ya. Kami juga dapat anak ketika Dana Kemanusiaan Kompas mengerjakan proyek di Flores ya. Bunda nih ada anak-anak juga yang perlu ditolong. Oh ya nggak apa-apa gitu. Dari NTT juga. Jadi karena mereka berbagai daerah dan they like singing, itu yang luar biasa.
Nah, sehingga jadi kita kan ada latihan core tiap Kamis, kadang-kadang juga 2 kali hari Minggu juga. Sehingga kalau dengar mereka nyanyi itu, wah orang tuh sampai berbesmili gitu, ya kerasa gitu Tuhan tuh memang hadir. Dan puji Tuhan udah 3-4 tahun ini Hotel Hyatt selalu undang anak-anak untuk nyanyi malam Natal, malam Natal atau hari Natal. Jadi nggak bisa kebayang gitu loh, anak-anak dari desa yang gitu, lack of confidence ya, tapi they can sing in the 5-star hotel gitu loh. Itu yang oh God, thank you gitu loh. Dulu nyanyi juga di Melia, Hotel Melia, ketika ada pergantian direktur. Anak-anak nyanyi 5 lagu, gitu ya. Kalau di Hyatt biasanya mungkin sekitar 16 lagu. Dan itu rutin ya? 8, enggak, momen Natal, momen ada khusus mereka panggil kami, anak-anak menyanyi. Woi, hebat. Ya Tuhan, aduh hebatlah Tuhan, karena Dia itu luar biasa. Jadi bangga punya Tuhan yang dahsyat yang bisa mengubah masa depan anak-anak yang tadinya mungkin suram, tapi masuk di panti ini menjadi apa ya istilahnya, permata atau berlian yang terasah gitu. Mereka belajar baca not gitu. Jadi bagi suara memang mula-mula susah. Jadi anak-anak kecil ya. Tapi kelamaan mereka tahu akhirnya indah lah jadinya. Nah, kalau untuk masuk ke panti ini ada kriteria atau persyaratan tertentu nggak? Atau ada persyaratan khusus? Ya, yang terutama adalah mereka dari keluarga miskin, keluarga tidak mampu, keluarga tidak mampu. Lalu si anak pun harus punya semangat sekolah, semangat belajar gitu loh. Jadi supaya apa yang difasilitasi itu betul-betul mereka bisa terima dengan maksimal, bisa dimanfaatkan dengan maksimal ya. Jadi pernah dulu kita dapat anak umur 20 tahun baru kelas 5 SD gitu loh, dibawa ke kami nggak bisa urus kalau kayak gini gitu loh. Terlambat ya. Jadi kami nggak bisa yang begini, yang usia sekolah gitu loh. Jadi yang masuk di situ usia dari apa? TK atau SD atau berapa? Nah, mulai dari TK. TK ya? Iya, dari TK. Kalau bayi memang ada orang kasih bayi, kita nggak ada tenaganya untuk ngurusin dari TK. Iya, paling nggak dia sudah bisa ke kamar mandi sendiri. Bisa mandiri gitu. Dulu. Iya, gitu. Kalau nyuci kan nanti bisa dibantu kan ada mesin cuci. Jadi mereka tinggal di asrama sejak TK sampai macam-macam. Ada yang datang kelas 3 SD, ada yang TK ya, ada yang kelas 3 SD. Ada yang kelas 5, tapi ada juga yang mau masuk SMP. Enggak, yang ekstrem misalnya dari TK. Ini gimana? Mereka nanti sampai SD, SMP begitu ya? Aku janji sama orang tua sampai SMA. Wow. Ya kan? Sampai SMA dengan catatan anaknya nggak nakal, nggak brutal. Bukan syaratnya tadi dari keluarga miskin yang tidak mampu dan mau belajar studi. Gitu. Dan sehat. Berbadan sehat, ya kan? Dan biayanya free dari mereka? Free. Wow. Nggak bayar sama sekali. Dan sampai sekarang pun, oh God, kita kan tidak di bawah gereja manapun. Dan jadi mereka diberi fasilitas ya, baik buku, semua, tas, sepatu, pakaian. Ya, jadi semuanya bahkan baru-baru ini karena pandemi juga ya, untuk ngisi selain kegiatan masak ataupun berkebun, pokoknya selama pandemi hijaukan panti, harus pakai plantation. Mereka mulai pakai polybag segala macam ya. Bercocok tanam juga. Kemudian juga mereka ada ya core-nya juga di lebih sering lagi gitu ya. Ya inilah segala macam keterampilan termasuk gitar. Sekarang aku wajibkan SD, SMP, SMA harus bisa main gitar. Dan sekarang semua bisa. Dahsyat. Semua bisa. Dan semua karena dia. Ya, semua karena dia. Makanya aku kalau dan bilang, Ibu Dede perlu apa gitu kan? Bilang, Mam perlu gitar 2. Jadi dan semua Tuhan pasti sediakan ya. Aku bangga banget, terharu banget. Ada yang kidal kan? Kidal, Bunda, ini aku bilang kok kamu ternyata bisa ya pakai kanan? Ya kalau pakai kidal soalnya harus dibalik katanya itunya apa senarnya. Senarnya dibalik gitu loh. Oh, ternyata bisa. SD yang paling kecil pun bisa. Tuhan. Nah, sampai sekarang ini berapa jumlah anak-anak yang pernah tinggal di panti?
baik yang sudah alumni atau sampai sekarang, kira-kira jumlahnya berapa? Aduh, kalau dari awal 2001 tadi. Kalau ngitung aku udah ratusan? Ya. Atau ribuan? Enggak, ribuan sih enggak. Karena gini, kalau anak datang TK, dia kan harus sekitar 12 tahun di Panti. Betul. Kan belum ada pergantian itu kalau itu. Jadi anak datang bisa tinggal di Panti 12 tahun, bisa 10 tahun, 9 tahun. Paling sedikit 6 tahun. Karena aku paling kecil, paling besar ya, terima SMP 1. SMP 1. Iya, SMP 1. Jadi mereka at least 6 tahun. Jadi yang udah usia di atas SMP 1 sudah nggak terima ya? Nggak, sudah betul. Sulit jadi dibentuk. Mulai SMP 1. Iya. Nah, kalau kelakuan baik, kemudian nilai akademis bagus, aku akan carikan donatur untuk mereka lanjut ke perguruan tinggi, gitu. Ya, nah di situ. Jadi ratusan ya pastinya ya? Iya, iya. Wow, luar biasa ini. Iya. Dan kalau yang sudah menyelesaikan pendidikan minimal tadi sampai lepas SMA udah berapa? Itu kalau itu sih ya ada yang sekolah teologi, sekolah sarjana biologi, sanata dharma, ada yang ekonomi manajemen. Kalau yang UGM ini masih berjalan nih, masih kuliah. Ada yang akademi pariwisata dan sebagainya. Sebenarnya mungkin baru sekitar 20-an orang. Oh, yang lulus SMA. Iya, yang artinya yang sarjana. Iya. Jadi mereka selesai dari Panti ini sampai SMA nggak langsung kembali ke daerah ya? Nah, masih melanjutkan ya? Kalau tidak ada donatur, kemudian nilainya pas-pasan, pulang ke daerah. Atau kalau memang mau, biasanya pulang ke daerah lah, karena begini, pendidikan SMA di Jawa, di Jogja, pasti bermanfaat. Betul. Pasti, ijazah berguna banget buat mereka. Gitu. Dari sisi dari kualitas Jogja kan beda dengan daerah asal mereka. Iya, gitu. Ya, Tuhan. Sahabat Bahana, kita melihat dan bertemu dengan contoh sebuah pelayan yang murni. Bagaimana Bu Dede dan suami Pak Budi Jatmiko mengasuh anak-anak ini dengan kasih yang luar biasa, tanpa ada sepeser pun rupiah yang mereka terima dari anak-anak yang diasuh di panti. Sebuah pelayanan yang berbeda tentunya dengan model-model pelayanan di perkotaan, di kota-kota besar, yang pada umumnya mungkin uang menjadi tujuan pelayanan. Salah satunya, meskipun tidak semuanya begitu. Tapi di sini kita melihat sebuah contoh nyata bukti pelayanan yang didasari karena kasih yang luar biasa. Dan kita lihat sampai hari ini PA Gria Kasih Victory eksis dan menjadi blessing bagi banyak orang di negeri ini. Jadi ya, untuk anak-anak yang sudah kembali tadi ya, kalau yang lanjut kuliah kan masih ada di seputaran Jogja, tapi yang sudah kembali itu masih ada jalinan komunikasi, interaksi dengan mereka. Sekarang kan udah ada medsos kan. Betul. Jadi mereka ada di Facebook, mereka kontak melalui WA. Kita tetap mendoakan mereka. Karena kita pingin mereka juga mulai terbang ke Raja Wali. Kemarin kan aku pasang di Facebook itu ketupat, semur ayam, kemudian sayur, lodeh sayur ya. Terus ada yang alumni kan bilang, Bunda, aku rasanya pengen kembali deh ke Gria Kasih Victory. Sudah mereka kerasa di Gria Victory. Karena tiap tahun kan kita bikin ketupat gitu, kalau pas hari raya, lebaran gitu. Mereka, Bunda pengen balik, aku bilang, it's your time to fly. Ya kamu Raja Wali, terbang. Ya, siap Bunda. Keadaan mereka sekarang yang udah kembali ke daerah. Baik. Ada yang bekerja, ada yang bekerja, ada juga yang sambil bekerja mereka lanjut kuliah, ada dengan biaya sendiri. Ya. Jadi mereka semua ini manggil Dede Bunda ya? Bunda. Manggil Pak Budi apa? Ayah. Ayah Budi. Ayah Budi. Wow. Ya, nah ini bisa share sekarang apa sih suka dan dukanya selama ini melayani di panti asuhan dan mengelola panti asuhan seperti ini. Ya. Jadi at the beginning ya. Ketika ditinggalkan itu yayasan, kita kan tadi ya, pengurus kita kan punya uang yang terbatas dari yayasan. We don't know how to get money juga kan. Tempat kami itu kan di Cangkringan, jauh dari donatur juga mungkin nggak ke sana ya. Itulah ketika ada
erupsi Merapi, ya itu kan sebenarnya it's a good time for us untuk bubar gitu loh. Betul. Ya. Kalau secara manusia begitu, itu ya? waktu yang tepat untuk kami punya alasan untuk bubar. Udah, gitu. Ya. Cukup sampai Toh sudah 9,5 tahun. Finish sampai situ. Ya, finish. Tapi ketika kami berdoa, aku berdoa, Pak Budi berdoa, God, what do you want? Gitu. Apa kami harus serahkan ke gereja besar? Gitu loh. Karena seperti ini keadaannya. Tapi ketika selesai berdoa, Pak Budi juga berdoa, kita mempunyai jawaban yang sama sama Tuhan. No, bukan gereja besar yang harus kasih makan mereka, tetapi kalian yang harus urus anak-anak itu. Gitu. Dan itu menguatkan kami gitu lah. Seperti Yesus berkata kepada para muridnya, kamu yang harus beri mereka makan saat terjadi miracle mujizat 5 roti 2 ikan. Dan memang Efesus 3:20 itu menguatkan kami bahwa bagi dialah yang dapat melakukan lebih banyak dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan gitu. Jadi beyond our expectation, itu beyond our hope gitu ya. Semua beyond our imagination, dan itu yang Tuhan kasih gitu buat kita. Karena ternyata sampai sekarang anak-anak tetap makan 3 kali gitu loh. Tetap ada snack buat mereka. Pakaian cukup mereka gitu loh. Ya, pendidikan juga ada. Bahkan beberapa diantaranya kita juga bisa sekolahkan mereka ke perguruan tinggi. Itu kan bagi kami itu wow God, kita nggak pernah mikir gitu, dan kita dicemplungkan di panti, kita di siapa sih, tapi rupanya gini kecintaan kami pada sekolah minggu, rupanya Tuhan respon. Betul. 18 tahun beliau jadi ketua sekolah minggu. Pak Budi memang punya pelayanan hati untuk anak-anak. Dan katanya Tuhan merespon itu dan memberikan panti untuk kami kelola bersama dengan volunteers yang lain. Nah, terkait dengan tadi jadi kan untuk mengelola panti asuhan seperti ini kan membutuhkan sumber daya atau resources yang tidak kecil ya, terutama dari segi finansial. Sementara semuanya tadi anak-anak free. Nah, pertanyaan saya, sampai hari ini operasional bisa terus berjalan bahkan di tengah masa pandemi yang sudah setahun lewat berjalan, bisa tetap tersedia. Ini dari mana ini? Sumbernya ini dari mana? Pasti semua dari Tuhan, tapi bagaimana cerita konkretnya? Jadi aku bilang begini loh, Tuhan ajaib ya. Jadi orang-orang yang justru yang tidak kami kenal itu kirim ke rekening gitu loh. Ya mungkin tidak banyak mereka bisa beri, tapi aku melihat kecintaan mereka. Ya. Ada yang kasih 1,5, ada yang 1 juta, ada yang bahkan 150.000 saja. Tapi ketika mereka memberi rutin itu kepada panti, itu menguatkan. Ada juga, ada juga seorang pengusaha di Jogja bilang, Bu Dede, kita membayari uang sekolahnya. Bagi aku, thank you, sudah sangat membantu, gitu, ya. Jadi untuk makan dan sebagainya, kadang-kadang ada orang ulang tahun datang bawa beras, bawa cooking oil, bawa gula dan sebagainya, ya kan? Ada orang ulang tahun bawa makanan, itu selalu ada. Pakaian pantas pakai, anak-anak selalu cukup, ya itu. Jadi dari situ aku melihat kebesaran tangan Tuhan melalui tangan-tangan yang orang-orang yang banyak juga yang aku nggak sama kenal. Sekali tidak diduga ya. Nggak diduga dan nggak kenal gitu. Ya seperti cara Tuhan ketika memelihara Elia di tepi sungai Kerit dengan ngutus burung gagak itu kira-kira seperti betul. Wow. Iya. Dan betul-betul 1 Korintus 2 ayat 9 digenapi, apa yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, bahkan yang tidak pernah timbul dalam hati, disediakan. Amin. Bagi orang percaya. Sahabat pendengar, percayalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan, rencana Tuhan, panggilan Tuhan, visi Tuhan, di situ istilah Jawanya Gusti Mboten Sare. Tuhan tidak tidur, dan Dia pasti menolong, menyertai, dan mencukupi segala apa yang dibutuhkan untuk sebuah pelayanan bagi perluasan kerajaan. Dan itu Bu Dede alami sampai hari ini, bahkan di tengah masa pandemi tetap penyediaan Tuhan sempurna. Amin. Luar biasa. Amin. Nah, ini akan lanjut sedikit di luar kisah panti.
Saya kan mendengar gini deh, informasi dan berita bahwa beberapa waktu lalu suami Pak Budi Jatmiko mengalami musibah ya, kecelakaan kalau nggak salah tersengat arus listrik atau bagaimana. Seperti itu dan berakibat cukup fatal. Nah, bagaimana ini? Peristiwa itu terjadinya bagaimana? Ya. Jadi kisahnya 5 Maret 2020 ya, aku pas awal pandemi itu. Iya, awal pandemi 5 Maret 2020. Aku baru aja diparkir mobil ya, habis pergi dengan temen. Yusak telepon, "Mama, Papa kesetrum listrik, mental dari water torrent atas ke bawah, ke belakang rumah tetangga, ke halaman rumah tetangga." Dia bilang, "Nih Papa kayaknya patah tulang, Mak." Wih, sekarang kami menuju ke Bethesda, Mah. Wah, aku kaget sekali kan. Wih, langsung. Berapa ketinggiannya? 7 meter. Jadi 7 meter itu aku ngeri banget gitu rasanya, karena begini, itu jatuh kan tembok Petalots itu rumah itu kan tinggi sekali. Di rumah yang Petalots. Bukan yang di Dia gini, kan tamu-tamu nih jam 4 kami kan Petalots Backpacker Hostel nih ya. Bentar lagi waktunya tamu-tamu pada mandi gitu. Nah, kok air macet. Nah, dia pengen buru-buru, dia potong kabel masih on ternyata. Ya, terpental ke belakang sampai halaman rumah tetangga. Padahal di belakang rumah tetangga itu aku tahu itu ada sumur, ada sumur, ada kolam ikan juga, kan ada batu-batu, lalu ada jemuran-jemuran gitu. Ya. Tapi memang aku percaya, kami percaya ada malaikat Tuhan menopang, sehingga jatuhnya itu begini, gitu berdiri. Kalau jatuhnya kepala duluan. Selesai. Ceritanya lain. Ini begini tuh tulang belakang, tulang belakang yang ruas keempat melesek. Terus tulang pinggul retak. Wah, diangkat juga udah teriak-teriak dah. Nah, dari situ sadar ya, dia sadar. Dibawa ke Bethesda, kemudian di ronsen dan sebagainya ya. Singkat kata di Bethesda hari pertama itu masih bisa ketawa-tawa dia. Artinya meskipun tumpah-tumpah ya. Tapi nggak apa-apa. Cuma hangus, tangan hangus. Lalu kemudian dari pinggang sampai paha itu hangus. Hitam semua. Itu. Nah, hari pertama belum kerasa Kemudian mulai hari ke-9 mulai dia serangan jantung dan bicaranya ngaco. Akhirnya dari Bethesda dibawa ke Sarjito. Nah, di Sarjito itu udah hampir di ring sebenarnya, karena itu jantung tersumbat semua. Ya. Sebelumnya punya riwayat jantung, Pak Budi? Riwayat jantung tapi jantung ringan, nggak ada apa-apa. Kamu tahu sendiri Pak Budi kan kurus. Musibah ini jadi jadi kena gitu jantungnya. Nah, dari situ selama di perawatan itu aneh-aneh aja, nggak cuma jantung, ternyata paru-parunya pun kemasukan air. Lambungnya bleeding, berdarah, keluar pendarahan gitu. Terus ngomongnya juga udah halusinasinya luar biasa. Dan yang puncaknya 27 Maret itu mati jantung. Berhenti jantung. Wah, itu ketika kami datang udah dokter sibuk semua, suster ya. Udah akhirnya kami disuruh keluar, mereka urus Pak Budi. Aku cuma lihat dari jauh. Ya. Aku tunggu sampai agak siang itu. Terus kayaknya udah nggak boleh masuk nih. Aku langsung pulang dulu. Aku kumpulin anak-anak panti. Kita berdoa buat ayah. Aku bilang, ayah berhenti jantung. Kita minta Tuhan hidupkan ayah, bangkitkan ayah. Karena Bunda percaya kita masih butuh ayah di sini. Ya, pelayanan ini masih butuh ayah. Kita berdoa. Itu jadi sempat pulang ya? Sempat pulang. Ya? Sorenya aku pulang ya. Karena nggak boleh ditengokin kan kondisinya seperti itu. Berdoa sama anak-anak panti, kita nangis sama Tuhan, kita minta Tuhan kemurahan. Malam pun aku nggak bisa tidur. Aku cuma bilang, Tuhan, aku berdoa nggak minta yang hebat-hebat selama ini, nggak minta yang aneh-aneh. Tapi kali ini aku minta kemurahan. Hidupkan suami saya. Itu berapa lama ya berhenti jantungnya? Berhenti jantungnya beberapa menit. Ya, terus dipompa. Dipacu. Aku cuma bilang, Tuhan, tolong
hidupkan. Dan kalau suamiku hidup sehat, jangan cacat. Kalau beliau stroke atau apa kan susah, ya kan? Juga. Tolong Tuhan, dah. Kita berdoa terus. Kemudian besoknya itu hari Jumat, hari Sabtu aku lihat, aku ngintip nih, kan nggak boleh masuk juga. Pak Budi itu tau nggak, sudah mantri sama suster sudah ngelapin badannya, sudah dibersihkan semua. Mantrinya gagah, susternya juga kan gagah. Aku dibolak-balik, padahal dia kan patah. Waduh, aku cuma disinyal nih, jangan-jangan tidak ada harapan. Aku udah, oh God, Tuhan tolong Tuhan. Pulang doa lagi. Nah, hari Minggu jam 11 siang aku dibolehkan masuk. Yes. Dia sudah melek matanya, tapi matanya layu banget. Terus dia gini-gini, udah gede-gede kepala. Seolah-olah aku nyerah. Aku mau pulang. Aku nggak bisa. Nah, di situ aku bilang, Pak, jangan gitu. Papa bertahan. Kami berdoa. Kamu pasti sembuh. Aku bilang, mau lihat cucu nggak? Waktu itu belum tahu menantu hamil atau tidak, belum tahu kan. Okay. Ya, cuma aku pikir, Tuhan, masa iya sih Pak Budi dipanggil dia belum punya cucu lu. Belum melihat cucu. Iya. Kamu bertahan, mau lihat cucu nggak? Ayo bertahan. Nah, kebetulan teman De Brito memberikan satu lagu, tolong Bu Dede tolong perdengarkan di telinganya Pak Budi. Lagunya Weliar. Terima kasih Yesus gitu. Terima kasih Yesus. Tak mendengarkan. Dia dengerin lagu itu. Bagian refrain, to my surprise, tiba-tiba dia ikut nyanyi. Dia ikut nyanyi ya. Aku kaget, dia bisa nyanyi meskipun pelo-pelo, terbata-bata, dia bisa nyanyi. Dan mulai dari situ dia mulai bangkit gitu loh. Tuhan pasti tolong. Dan aku bilang, Papa, Tuhan pasti tolong. Semangat. Singkat kata proses itu ya, tapi sampai situ belum berhenti. Yaitu seperti aku bilang, paru-parunya masih kemasukan air, harus dibuang, ya toh. Aku lihat tuh pembuangannya, aduh ada darahnya dan sebagainya. Daud kan anakku dokter, jadi dia bilang, Mah datang sini Mah. Waktu itu giliran dia jaga. Tinggal berdoa aja Mah, Wah, aku bilang ada apa lagi, baru aja aku pulang. Sampai sana, wah Pak Budi udah ini lagi, kondisinya kritis lagi. Kami terus berdoa, dokter berusaha juga, ya. Akhirnya sampai bawa pulang, singkat kata, dan terus proses penyembuhan itu terjadi. Dan aku bersyukur ada malaikat-malaikat kecil, anak-anak panti asuhan kami. Jadi yang anak-anak laki, kalau ayah mau belajar jalan, aku minta mereka 3-4 anak jaga, karena takut jatuh. Ya, jalannya masih, udah kesian, karena kan itu pinggulnya kan masih, itu juga tulang belakang kan melesek. Jadi dia perjuangannya hebat lah. Aku melihat ada semangat 45, semangat untuk sehatnya luar biasa. Dan saya yakin bahwa miracle happen. Mujizat terjadi. Yes, betul. Dari tadi yang sudah kondisi begitu parah, tapi akhirnya bisa pulih. Yes, luar biasa. Betul. Sekarang Yesus hidup. Amin. Karena dialah, karena Amin. Dia semuanya. Jadi ya saya bilang usia itu kan di tangan Tuhan. Betul. Memang kalau dia belum kendaki. Dan ini the third time. Jadi ini waktu ketiga kali loh. Pertama kali dia cerita sama aku tahun 97 tuh, dia hampir aja kelindes truk. Kepalanya itu sudah di ban truk. Truknya itu seperti ada pokoknya ada tangan malaikat yang ngerem. Sampai supir truk turun, sampean ini kok bikin aku jadi masalah dengan polisi ini. Untungnya aku kok pas ngerem, dia tabrakan motor. Nah, kok Pak Budi glosor ke bawah truk. Nah, itu. Yang pertama. Tahun 2013 itu dia otaknya mengecil karena ada gelembung air menekan otak kiri. Nah, dokter bilang, waduh, kamu bisa mati mendadak seperti ini. Itu air harus diambil. Nah, ini kan otak kan kecil, ini harus perlu kembali ngembang. Betul. Nah, itu prosesnya juga ngeri banget. Iya, dia kalau dengar kita ngomong,
aduh sakit gitu. Dengan anak-anak main bola sakit. Tapi kan Tuhan pulihkan lagi. Nah ini ketiga kali. Iya. Ya karena Tuhan masih punya agenda lewat Pak. Yes. Sahabat Bahana. Kami percayai. Iya. Di tengah kondisi apapun jangan menyerah. Tangan Tuhan pasti bekerja. Mujizatnya masih ada sampai hari ini. Dan itu terjadi dalam diri Pak Budi Jatmiko, suami Bu Dede. Yes. Luar biasa. Nah deh, karena kita terbatas juga oleh waktu ya, next time berharap bisa sharing-sharing lagi. Nah, tapi sebelum menutup perbincangan ini, apa saja ya yang saat ini mungkin menjadi harapan kerinduan hati Dede untuk next time, waktu-waktu yang akan datang? Ya. Berbicara kerinduan. Ya, jadi gini Han, kita kan juga ya we are growing old ya. Yes. Tapi bagiku satu prinsip begini Han. Growing old but still young. Still young, always young, always young. Ya. Ada satu ayat yang aku pegang ya Han. Ya. Kebetulan aku lahir 22 Januari. Ya, ingat betulan. Thank you. Tahunnya sama. Yes, tahunnya sama. Nah, aku punya satu ayat yang sesuai dengan tanggal dan bulan ulang tahun aku. Filipi 1 ayat 22. Yeah. Bahwa jikalau aku harus hidup di dunia ini, itu bagiku bekerja, menghasilkan buah. Itu yang aku pegang. Jadi aku pingin bahwa bukan hanya sampai Gereja Kasih Victory ini sampai 20 tahun ya. Tapi sampai Tuhan tetap pakai kami untuk mengantar generasi demi generasi sampai untuk mereka sampai Maranatha untuk mereka punya masa depan. Anak-anak yang kurang mampu ini punya masa depan yang baik, dan yang lebih kerinduan hati dan harapan terus menghantar anak-anak yang dari latar belakang masa depan suram diantar untuk mereka memiliki masa depan yang cerah, yang penuh harapan di dalam Tuhan. Luar biasa. Juga menyanyi tetap karena memang Tuhan kasih talenta menyanyi. Dulu tuh nggak pernah kepikir, mungkin sedikit ya. Dulu nggak pernah kepikir mau rekaman Jadi kebetulan ketemu sama ini Pak Ishak Arif. Itu pencipta lagu Dia Mengerti. Itu teman beritanya Pak Budi. Ketika dia dengar aku yang ngasih lagu itu juga Pak Ishak Arif. Iya, jadi dia itu apa namanya ketika dengar suara aku, dia bilang, "Bud, Dede ini harus rekaman," dia bilang gitu. Wah, kita kan nggak tahu caranya rekaman, prosesnya apa, kita kan nggak tahu Tapi singkat kata akhirnya ya, puji Tuhan bisa juga bikin satu album, Engkau Nyata itu ya. Jadi semua karena Tuhan dan sampai sekarang ya masih menyanyi karena memang talentanya di situ talenta Tuhan kasih tetap memuji Tuhan dan terpakai juga untuk melatih Quranan. Oke, makasih deh. Iya. Nah, sekarang sebagai closing statement, mungkin ada pesan dari hati yang ingin Dede sampaikan ke sahabat Bahana atau pemirsa. Silakan. Ya, sahabat Bahana sekalian, hidup kita, orang bilang hidup ini hanya sementara, tetapi biarlah kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Amin. Ya, waktu-waktu ini terus berlalu, tetapi kita percaya bahwa Tuhan akan melengkapi setiap pelayanan kita. Ketika kita bilang, "Yes Lord, I will," maka Tuhan akan memberikan segalanya untuk kita mampu melayani apapun pelayanan yang Tuhan berikan. Amen. Di sini saya melayani di Panti Asuhan dan saya merasakan betul bahwa Dia melakukan jauh lebih banyak apa yang saya pikirkan. Ya, Tuhan baik dan pasti mujizat demi mujizat. Kemuliaan kepada kemuliaan itu akan kita alami. Amin. Tuhan Yesus baik. Terakhir, sebelum kita tutup, nyanyikan satu lagu. Akapela, lagu apapun. Waduh, ini lagu ada lagu ketika kami sedang susah ya, nggak boleh balik lagi ke cangkringan. Rasanya sulit gitu, kita mau punya panti lagi ya. Dari mana, nggak punya kemampuan. Ya, ada satu lagu ku yakin. Nah, itu waktu itu datang tamu, aku bersama anak-anak nyanyikan lagu itu.
nggak kerasa tuh air mata mengalir karena rasanya mustahil, tapi kita bagi yakin dia tidak ada yang mustahil. Bagi dia, ya. Sengit. Harusnya you play gitar lah. No, kali ini tidak. Kita hanya khusus ingin mendengar suara murni, suara Dede. Oke. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Wow, amazing. Suaramu masih sama sejak dulu pertama kali aku mendengar waktu di gereja lama sampai hari ini tidak berubah. Terima kasih Hamar, terima kasih semua karena dia. Semua karena dia, karena Tuhan. Thank you ya Deh, waktunya. Sahabat Bahana, seperti lagu yang dinyanyikan Bu Dede Kurniarti Jatmiko. Bagi dia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apapun yang saat ini sahabat Bahana alami, pergumulan apapun yang dihadapi, percayalah, bagi Tuhan nothing impossible. Segalanya menjadi mungkin, dan bagi kita orang percaya tidak ada hal yang mustahil juga. Amin. Demikian perbincangan saya dengan Bu Dede kali ini, dan saya percaya ini menjadi blessing, berkat buat sahabat Bahana dan pemirsa karena dia dimanapun. Nah, jika ada pertanyaan, ingin informasi lebih lanjut, atau mungkin juga ada sahabat Bahana yang tergerak hatinya untuk juga nantinya rindu untuk membantu pelayanan di Panti Asuhan Gria Kasih Victory yang berlokasi di Dusun Kadirojo 1 nomor 57 Purwomartani, Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini, sahabat Bahana bisa langsung menghubungi nomor ini. Saya sebutkan nomornya 0812 270 2295 atau 0818 0428 4815. Sekali lagi saya ulangi, 0812 270 2295 atau 0818 0428 4815. Kiranya informasi ini bermanfaat baik bagi sahabat Bahana yang ingin mungkin ya akan menitipkan atau mengirimkan anak-anaknya di PA Gria Kasih Victory, ataupun sahabat Bahana yang digerakkan Tuhan untuk membantu pelayanan yang mulia ini. Silakan hubungi dua nomor kontak tersebut. Demikian pertemuan kita kali ini, dan salam sehat selalu, tetap semangat, bersukacita di dalam Tuhan. Damai sejahtera yang melampaui akal, segala akal, memelihara hati dan pikiran kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang yang kedua kali. Sampai jumpa di program yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Amin.